kita tidak panjang-panjang. Itu hanya ingin mengetahui poin-poin, petunjuk-petunjuk yang bisa kita amalkan, kita pakai. Jadi tidak dilebar panjangkan daripada sisi iko. Kalau ayat iko, kira-kira inti petunjuknya, itu yang kita jaga. Nak tamat-tamat mereka. Kita kalau pernah ngaji sama, nak tamat-tamat. Masih surah Abasa baru. Selesai. Nah, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah kita masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sebelum kita masuk ke siko atau kepada memahami surah Al-Baqarah, terlebih dahulu kita memahami dari situ kita berangkat. Ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kok ditantangnya di Imam. Makasih Imam. Alhamdulillah. Sebentar. Fa idza qara'ta, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Begitu terjemahan di situ. Itulah dalil dasar kenapa kita setiap akan membaca Al-Quran, membaca Auzubillah. Fa'idha, iza itu kalau masuk kepada kata kerja setelahnya, maka bermakna arada, ingin, hendak, akan. Itu maka diterjemahkan kepada kita oleh orang, maka apabila hendak. Secara bahasa tidak kan apabila. Di mana datang kata hendak atau akan? Sebab iza itu apabila belakangnya ada fi'il madi, maknanya akan. Idza kuntum ila salah, maknanya apabila engkau hendak akan salat. Fagsilu. Jika idza qara'ta, apabila hendak akan, ingin engkau membaca Al-Quran, maka ista'iz billah. Itu satu. Berdasarkan itu, para ulama-ulama menyebutkan dalam bahasan-bahasan dan penjelasan mereka, kita hanya mengutip-ngutip bahwa kapan saja, bila saja kita akan membaca Al-Quran, diperintah kita mengawalinya dengan Auzubillah. Termasuk kalau kita berhenti sebentar, kita pergi, kita tinggalkan Al-Quran, atau kita bicara, mulai balik dengan Auzubillah. Kenalah diselangi dengan kegiatan, urusan, atau perkataan lain. Contoh kecil saja. Ambo sedang baca Quran. Datang ketua kita,
bla 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 bla. Itu udah mau jawab. Mau jawab gini-gini. Nah, mau ulang, mau kan baca Quran boleh menyambungnya. Kenapa lah masuk? Nah, setelah ya. Kecuali zikir. Kalau zikir pemisahnya tidak masalah. Seperti dalam salat itu zikir pemisah antara Al-Fatihah dengan surat yang dibaca setelah Fatihah itu zikir. Amin. Amin. Atau antara Al-Fatihah rakaat pertama, Al-Fatihah rakaat 2, 3, 4 dibatasi dengan zikir-zikir dan doa-doa. Itu bukan kalamun ajnabi, bukan kata asing, tapi masih dalam rangka konteksnya zikir kepada Allah. Karena Nabi pun ketika baca Quran, bila lewat ayat-ayat yang menyuruh beliau untuk memuji Allah, beliau puji. Ayat-ayat tentang surga, beliau berdoa untuk masuk surga. Ayat tentang azab dan siksa, beliau melindungi diri kepada Allah daripada siksa. Sabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbil azim. Langsung masuk ayat. Kan itu bukan kata asing. Nah, jadi sampai ke situ. Kenapa kita membaca auzubillah? Dua saya kita jawab. Ini ada 6 alasan yang dikemukakan oleh 7 yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita ambil 2. Yang pertama, yang namanya setan. Setan tidak akan pernah senang dan suka orang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk. Dia tidak ingin orang dapat. Al-Quran tidak suka, setan tidak suka orang lurus, orang beribadah. Dia menghalangi, merintangi, mengambil sadar, mengambil. Dengan membaca Quran berarti kita minta, memohon kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga oleh Allah, dan sampai kita dihalangi, diambil oleh syaitan untuk memahami dengan pemahaman yang benar tentang apa yang kita baca dan apa yang akan kita pelajari. Sebab syaitan itu mempunyai langkah-langkah khutuwat. Gagal siko pindah, tidak berhasil siko pindah. Caranya banyak. Tidak mampunya mengambil kita ke baca Quran, pengana kita dikacauannya. Tidak berhasilnya mengacaukan pengana kita, dibikinnya ulah. Nah, di rangsangnya kita hanya mencari fadilah-fadilah, tidak pernah mau kita mencari petunjuknya, segilau di fadilah. Fadilah ya, tapi mana yang lebih fokus antara fadilah dengan memahami petunjuknya. Lebih pentinglah petunjuknya. Quran diturunkan bukan untuk fadilah, tapi untuk dijadikan hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Itu satu. Kenapa kita beristiazah? Minta perlindungan kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita daripada syaitan kecuali Allah. Kecuali Allah. Apalagi syaitan itu tidak nampak. Kita berlawanan, berhadapan dengan sesuatu yang tidak nampak, tapi pengaruhnya nyata. Kalau ya orang bisa kita tunjuk. Yang ngecek yang lain tampang kok bisa. Orang nampak. Tidak tahu pengkalangan yang pangkalu gitu baik. Nampak kan? Tapi yang namanya jin, kok senjata nuklir yang terhebat di dunia ini kita pakai kemana ke daerah? Kesiku ke daerah mati, wak, ini siku wah. Alladzi waswi sufi sudah. Itu satu pentingnya kita beristiazah. Yang kedua, Al-Quran itu itu syifaun lima fis sudur, obat penyakit dengan berbagai macam penyakit yang ada di hati. Penyakit yang paling berbahaya syirik, munafik,
Ini penyakit hati nak dengki saja, nak mengkuruk saja. Yang paling berbahayanya lah syirik. Berarti kita ketika akan baca Quran, kita akan meminum obat. Akan menyingkirkan penyakit yang ditanamkan oleh setan. Yang didatangkan oleh setan. Maka kita harus berlindung diri kepada Allah. Agar obat yang akan kita konsumsi itu mangkuih pesawatnya. Mangkuih. Dan pengaruh-pengaruh setan, dianya akan ditepiskan, dihindarkan kita. Apalagi penyakitnya lah kronis. Maka betul-betullah kita meminta kepada Allah agar penyakit itu dienyahkan, disingkirkan melalui Al-Quran. Supaya kita jangan dihambat oleh setan-setan yang berpotensi mendatangkan penyakit baru. Dua tu sih, ini tujuh, dua tu sih kita baca. Supaya jangan berlarut-larut. Ini pentingnya kita baca auzubillah. Kalau pengertian auzubillah lah pernah kita kaji. Karena makna auzubillah itu adalah kita melindungkan diri agar kita terpelihara, terjaga aman dari yang kita takuti bahaya mudaratnya, kejelekannya. Bahaya yang paling besar bagi manusia adalah setan. A'udzu itu di belakangnya min. A'udzu min. Qul a'udzu birabbil falaq. Min. Qul a'udzu birabbin nas. Min syarril waswas. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, min azabil jahannam. Min. Berdasarkan makna itu ulama menyebutkan, Bu pernah baca penjelasan. Kita makna a'udzu itu lantaran ada sesuatu yang kita takuti. Bahayanya mudarat, kejelekannya, keburukannya. Lantaran kita tidak mampu menjaga, memelihara, menjaga memelihara diri kita, maka kita pergi kepada sesuatu yang bisa menjaga kita, melindungi kita sehingga kita jadi aman. Seakan namanya kita lari ke benteng. Itu makanya a'udzu bi itu orang terjemahkan dengan ila. Aku berlindung kepada. Jadi bi maknanya ila. Aku berlindung kepada. Sebab kalau dibaca aku berlindung dengan Allah, rancu maknanya. Seakan-akan Allah ikut berlindungnya kita. Nya mana bi itu ada tiga balik. Salah satunya bi bermakna ila. Aku berlindung ke. Seakan-akan kita dari siku lalu ada musuh, kita lari ke. Min itu dari itu berarti kita dari sesuatu yang kita takuti. Kan? A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Itu dari setan, musuh kita. Bahayanya tak tanggung-tanggung, sampainya bisa memperdaya nenek moyang kita Adam alaihissalam. Itu mana a'udzu? Bahwa kenapa kita baca a'udzu? Kita tidak ada kemampuan kita, kekuatan kita, kesanggupan kita menghadapi mereka tanpa Allah, kepada Allah lagi. Sebab yang mengizinkan terjadinya itu adalah Allah. Kepada pemilik izinnya kita berlindung. A'udzu billahi minasy sedikit syaitan. Minas syaitan setimbang fa'lan itu sifat. Syaitan syatana
ba'uda, jauh. Setan itu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, asal katanya, menurut sebagian ulama bahasa, salah satunya terambil daripada kata-kata syatona, syatona. Mereka jerobah, sigatnya, patronnya menjadi fa'lan. Nah, fa'ala menjadi fa'lan. Syatana menjadi syaitan. Itu sifat jauh. Dikatakan disebut dia syaitan karena dia jauh dari kebenaran. Li bu'dihi anil haqq. Karena jauhnya dia daripada kebenaran. Wa tamarrudihi, menentang kebenaran. Jauh daripada benar, menentang kebenaran. Disebut, dikatakan siapa saja yang jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, syaitan. Jinkah dia, manusiakah dia? Lalu bercabang, menghambat kebenaran, menghalangi kebenaran, menyingkirkan orang daripada kebenaran, menyelewengkan orang daripada kebenaran. Itulah cabang-cabang kerajaan. Pokoknya dua kok, jauh, menentang. Itu makanya setan dibagi dua. Ada yang jin, ada yang manusia. Dalam surah Al-Baqarah nanti ketemu tu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatin kata jamak daripada syaitan. Apabila mereka bersua-sua, bertemu, berjumpa, bersunyi-sunyi dengan kelompok mereka, dengan golongan mereka, dengan orang seleper mereka, itu syaitan-syaitan. Manusia tu apabila mereka bertemu lagi, bersua bersama-sama komunitas mereka, yang kerajonya, parangainya, sifatnya, tingkahnya seperti setan, mengambil kebenaran, menentang kebenaran. Ayat itu kan tertuju kepada orang munafik. Kan ayat munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Qabah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama mustahzi'un. Belakang. Siapa syaitan sinan? Manusia, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, konco kolega, orang sekomunitas, yang parangainya, tingkahnya, lakunya sama-sama jauh daripada hak, menentang yang hak, menjauhkan orang daripada yang hak, menghambat yang hak, dan mengadakan perlawanan, permusuhan kepada yang hak. Cuma disembunyikannya, lantaran dia tidak punya kekuatan. Dia orang munafik kok terjadi, dia lemah, tidak mampu, tidak kuat. Itu munafik orang. Kalau dia kuat, tidak munafik lah. Lawannya langsung isugan. Kenapa munafik? Dia tidak taluk berhadapan secara langsung. Jumlahnya seketik, aturnya lemah, diaturnya kiat dan strategi. Barana musangnya dalam ayamnya keluar. Ko harimau banalah dalam itu, kambingnya keluar. Kenapa? Dia tidak mampu menyatu harimau itu, tidak mampu. Basono musang tidak muat. Dipakainya bulu ayam. Kenapa? Dia tidak berani memanggaan musang. Di ratus orang kau yang. Di ratus orang yang perambah kau mati saja. Ini sebenarnya anti kebenaran. Kapi mah. Munafik asli itu kapi.
bertemu mereka, bersua mereka dengan setan-setan mereka. Siapa setan di sana? Tidak jin dah. Orang. Bahasa Minangnya orang tu Anas. Setan. Setan berbangsa orang. Adalah setan berbangsa jin. Dengan catatan, tidak semua jin setan. Dan tidak semua manusia setan. Tapi ada manusia yang setan, ada jin yang setan. Setan kah wak? Tanyalah diri wak tu. Kadang-kadang setan wak. Kadang-kadang tabi mah setan. Bukan setan, ibili-ibili bangki. Bangki ibili dalam celiang mah. Kadang-kadang nantakui wak setan bana wak. Kadang-kadang tidak masalah. Bangku tidak masalah itu bahaya leh. Itu bahaya. Kadang-kadang. Nasi di kadang-kadang. Kau mau lambi aja kan? Jadi aku berlindung kepada Allah dari setan. Berarti kita ada musuh, ada bahaya yang kita takuti, kita khawatirkan. Satu-satunya yang bisa cara yang kita tempuh berlindung kepada penguasa alam, kepada pencipta setan itu sendiri. Ini. Nah, kalau takut di badianya orang lari ke pangkanya. Pangkah kaji Allah, kepada Allah kita lari. Setan. Apalagi nak kita baca adalah petunjuk Allah. Kalam Allah. Kalamullah yang kita baca. Itu a'udzubillah. Setiap si pembaca a'udzubillah, janganlah sampai yang baca a'udzubillah itu kasarai. Tahu kasarai? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada. Ada orang ada betul. Sambil membaca Quran kan kadang-kadang. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya enggak secara lahiriahnya. Enggak serius tuan. Enggak, Itu. Karena kita membaca auzubillah itu kita harus memahami. Iku harus setan engka kemambe, kemengadu. Kamu nyuruh kita mengangur-angur. Macam Quran tu mengangur tu tak. Macam sekian cakon tak? Macam Quran mereka. Teman aku. Aduh menang kata di badan. Nah, batu kadu duduk tu sebentar. Cukup duduk menonton dah tandang mana ni tu. Laparago lago. Alu ni. Cendet sah, tandang melah ni no. Ndak ada kata-kata. Pi baca Quran itu masalah. Bismillah. Isadarilah kalau kita baca Quran tu ada setan. Hadirkan setan tu, aku berlindung kepada Allah. Dari setan kah? Setan yang rajim makna marjum, dilempari. Yang dilempari adalah yang terlaknat, yang terkutuk. Itu mangko terjemah orang masalah yang terkutuk. Iko pembuka kaji. Sebab kita harus mengawalinya dengan a'udzubillah. Lah kita dudukkan anan billah, sianan setan, anan rajim. Kenapa kita baca auzubillah kodasan? Setiap kan baca walaupun kita sabantanya jeda, tapi kita lah mengecek-ngecek lah mau tahu apalagi kita juga kurang adabnya baca Quran. Baca Quran kita orang ini nampak sana cakap siap? Langsung saja kita puting kontak ya Allah. Nak beradab. Itu asik baca Quran. Kita baca Quran kan sama dia Allah ya Allah. Tiba si Mu'in ko.
Mana kata? Siapa? Entah. Awaklah putih sekontak ya Allah. Tidak beradab. Sampaikan ke wakafnya. Ghafurur Rahim. Hanya orang cukup. Jadi masalah bacanya berbelas. Tidak permisi segala macam. Itu wang saja le. Hanya orang cukup nampak dia ada baca Quran juga. Tapi yang praktek itu. Salah saya nu buang kita ya Allah dulu. Nataan dia mak awak tuta-tuta ya Quran terkembangnya. Entah bagus. Coba nampak dia. Saat cukup pagi nak nampak dia kolera apa jahat tu. Oh macam Quran juga. Data Quran ku macam kolera apa jahat. Biduni adab. Tidak beradab. Iko Quran ku. Kalamun. Tak sembarang waktunya turun tu. Tak sembarang lo malaikat nan membawa turun. Tak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad sepanjang pinsan bapa lu. Kudu untuk balik matam kawah menimo. Awak lama saya mengecek itu tetai latih apa. Entah kemana pajai sampu je kau nak. Aku ramai kambang. Baru Pak Cik. Adabnya paling pilihan. Sehingga ulama menyusunlah buku namanya yang agak mudah dan beredar apa yang disusun oleh Imam Nawawi. Adab Hamalah Al-Quran. Wah itu luar biasa. Adab dulu. Adab ko nomor 1. Ilmu ko sesudah adab. 2 ilmunya baru adab. Sehingga payah meluan. Adab. Itulah kaji pembuka kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا